Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, arba'atun dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 hal yang secara lahirnya itu merupakan fadilah, merupakan keutamaan, sedangkan batinnya itu merupakan kewajiban. 4 hal yang dimaksud adalah yang pertama, mukhalatatus sholihina fadilatun. Bergaul dengan orang-orang soleh itu merupakan keutamaan. Wal iqtida'u bihim faridatun, sedangkan meneladani, mencontoh orang soleh itu merupakan kewajiban. Ini ya, ada dohirnya, ada batinnya. Nah, kita ini menilai orang itu hanya kita bisa menilai dohirnya, batinnya kita tidak tahu. Kita kumpul, kita harus husnudzon, semua yang kumpul ini orang baik-baik. Hatinya, niatnya, keikhlasannya hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak boleh menilai batin seseorang, tapi yang kita nilai adalah lahirnya, karena yang kita tahu, kita lihat lahirnya. Kemudian yang kedua, watilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Quran itu satu keutamaan, tapi wal amalu bihi faridatun, mengamalkan isinya Al-Quran itu merupakan kewajiban. Makanya Al-Quran ini ya, dulu pernah saya sampaikan sebagai semboyan umat Islam itu 5, salah satunya adalah Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran itu undang-undang dasar kami. Kita jadikan undang-undang dasar hidup orang muslim adalah Al-Quran, sehingga Al-Quran itu kita cintai, kita baca, ya. Bahkan ulama mujawidin, ulama ahli tajwid, Imam Hafs, ya, muridnya Imam Asim, bagi umat Islam itu merupakan fardu ain mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, minimal belajar 5 juz. Itu harus benar cara membacanya. Ini. Dan mengamalkannya itu merupakan satu kewajiban, satu keharusan. Kemudian yang ketiga, wa ziyaratul kuburi fadilatun. Ziarah kubur itu fadilah, satu keutamaan, tetapi wal istidadu laha faridatun. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kubur itu merupakan satu kewajiban. Makanya kita biasakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah merupakan sunnah, tapi tidak sedikit orang yang terjerumus yang sebenarnya itu sunnah dilakukan. Ziarah kubur itu akhirnya menjadi dosa karena salah niatnya. Ketika datang ke kuburan justru minta-minta. Anaknya ketika tidak ke kuburan diperintah, disuruh, dimarahi kadang-kadang. Kalau mau hari raya, nyango kuburani bapakmu, nyango kuburani mbahmu, kono njaluk restu, njaluk pendungo. Jadi bukan datang mendoakan, tapi dikongkon wong tuane nyango kuburan njaluk pendungo. Nah, ini yang akhirnya menjadi dosa. Ya. Sebenarnya ziarah kubur itu sunnah. Zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah ke kubur karena sungguh ziarah kubur itu adalah mengingatkan kamu akan kematian. Dalam hadis lain, tudzakkirul akhirah, mengingatkan kamu akan negeri akhirat.
pentingnya ziarah kubur. Kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada 4 hal yang dianggap perbuatan sadis, ya, mentalan, itu salah satunya adalah orang melewati kuburan, beberapa kuburan dilewati, tapi tak satupun kuburan yang berhenti ziarah di situ. Padahal ziarah kubur tidak mesti harus masuk ke dalam kubur. Ketika kita berjalan melewati kuburan, kita berhenti sejenak, kemudian berdiri di pintu kubur dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Lalu pergi, itu sudah termasuk sudah ziarah kubur. Ya, ini. Jadi kalau tidak mampir, kata Sufyan Ats-Tsauri, termasuk wong mentoloan. Ya, tidak tahu mampir. Maka itu kembali kepada pesannya Utsman bin Affan tadi, bahwa ziarah kubur itu merupakan fadilah, merupakan keutamaan, tapi wa istidadulaha faridatun, mempersiapkan diri, ya, untuk sebelum masuk ke kuburan, sebelum dimasukkan atau sebelum dikubur, itu merupakan satu kewajiban. Dan yang terakhir, wa iyadatul maridi fadilatun, ya, menjenguk orang sakit itu merupakan satu keutamaan. Sedang wa ittihadul wasiyati faridatun, memberi wasiat itu satu kewajiban. Nyambangi tiang loro niku amalan yang utama, karena kita memberikan hak. Kita sesama muslim itu ada hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban orang muslim kepada saudaranya yang lain, dan itu menjadi haknya orang yang sakit, itu adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.